16, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Nah, 17-nya. Bang, tolong besarin dong. Iya. Iya kan? Ya, ini. Bang, tolong besarin dulu, Bang. Besarin aku lah. Iya. Oke. Ini ayat yang ke-16 ya. Ini ayat yang ke-11. Kekuatanku kering seperti beling. Betul? Ya. Nah, dia dari ini toh. Coba toh. Ini coba aku yang dibesarkan. Dan yang kedua ayat yang ke-19. Ini ayat yang ke-19 ya. Jadi Nah, beda. ini jangan ambil dari sini toh. Nih. Nih toh. Nih. Nah, kalau ini yang nomor 16-nya betul. Nih tengok. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Nah, ini baru dia ngambil dari sini, TB. Kita kan sabda. Oke. Lanjut. Iya. Oke. Oke ya, Hanya Bang. saja gini, siapa namanya ini Tian? Apa korelasinya kitab Mazmur itu dengan kematian Yesus? Apa korelasinya? Ya, itu Korelasinya? kan udah dinubuatkan, Bang, tentang kematiannya itu. Loh, kok pernah baca nggak dari nomor 1? Itu kisah tentang apa? Kalian kalau ada catatan yang mirip-mirip, kalian bilang itu nubuatan. Mirip-mirip. Kok pernah Itu tahu nggak? berikutnya. Ini dalam kitab Bang Tia, Mazmur ini. ini nomor satunya untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Iya. Iya, itu kan bukan nubuat pemerintah itu. Raja Daud. Iya kan Raja Daud, pemerintahnya atau disebut kerajaan yang kekal itu. Ini kan janji Mau Allah dikutip gitu, Bang. ini soal penebusan dosa, Bang. Gak ada hubungan Mazmur Daud dengan penebusan dosa. Ini gini ya, Bunda ya, gini ya, Bunda Naura ya, gini. Allah kan udah berjanji sama Daud, udah punya janji sama Daud. Keturunanmu akan datang memimpin bangsa Israel dan raja yang kekal itu, gitu Bunda. Nah, kapan pula Yesus memimpin Israel? Kapan? Gini. Kapan Di pula sini Yesus kan- jadi raja? Kapan? Ya ini kalau kita kupas satu persatu, Bang, itu jauh banget, Bang. Penjelasannya banyak, gitu. Kau bukan jangan hanya satu coba gini toh, baca di dalam Mazmur 118 nomor 17. 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Nih nubuat siapa lagi nih? 11. Iya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, sementara Yesus kan ditaklukkan maut. Iya. Bahkan 3 hari dia turun dalam kerajaan maut. Ayat berapa, Bang? Semana pula itu? Hah? 118 nomor 17 dan 18. Nanti dia bilang baca dulu perikopnya. Nah, itu pula lagi jadinya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Oke. Nah, sementara Yesus mati kan? Netong bilang itu. Oke. Apakah ia nggak bangkit? Gitu. Bang, baca yang 17-nya, Bang. Yang 17-nya, aku tidak akan mati. Berarti berarti itu artinya maknanya dia tidak pernah metong, Bang. Kalau pernah metong, walaupun kau katakan bangkit, berarti dia pernah. Ini dikatakan aku tidak akan. Gini, Mbak, Bunda Naura ya, Bunda Naura gini. Coba kita punya logika kan harus ada gitu.
kalau iya menyerahkan ke dalam maut, gini ya, Bunda ya. Bang, sebelum Bunda. definisi ke logika, Bang. Tidak akan itu definisinya maksudnya apa, Bang? Coba jabarkan. Tidak akan. Aku tidak akan makan. Aku tidak akan pergi. Itu maksudnya apakah berarti aku tidak akan makan berarti harus makan baru dibilang katakan tidak akan? Adik diam. Jadi kutanya balik kak gini kak, apakah mati itu tujuannya kemana dulu? Ke neraka atau surga? Sekarang nggak tujuan, Abang. Di sini dikatakan. Enggak, Coba iya baik-baik, iya. Sebentar lah. Karena Abang kenapa baru kak? masuk, Bang. Kenapa kak? Abang kalau nggak Kitab tertib, suci saya kami sebutkan. kak. Bang, hargailah Upah dulu dosa Bang adalah yang maut, dari tadi maut loh, bukan Bang. mati jasmani, maut Sebentar dulu, Bang. bukan mati secara jasmani. Saya gitu, tidak Bang. bertanya Kak. mati jasmani atau rohani loh, Bang. Di sini dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup. Nah, terus di sini dikatakan lagi, tetapi ia itu Tuhan ya, tidak menyerahkan aku kepada maut. Tidak diserahkan kepada kematian. Bukankah maut itu adalah kematian? Makanya dikatakan dia tidak akan mati. Iya Bunda Naura, gini ya Bunda Naura, betul sama abang tadi. Itu dia di dalam Bible mengatakan upah dosa adalah maut gitu. Jadi orang yang berdosa kan metong kan, Bang? Orang yang berdosa metong tidak, Bang? Iya. Nah, Yesus apalah dosanya sehingga dia metong, Bang? Itu iya kan ini dia mengambil ya untuk menebus dosa manusia gitu. Lari. Makanya, Bang. Coba sekarang kita simak baik-baik ya, Bang ya. Nanti ini merujuk kepada yang dikatakan dua Kristus. Nah, Ya. yang mati upah dosa adalah maut. Satu, Yesus tidak berbuat dosa, tetapi dia dimetongkan. Nah, sekarang apakah yang mati di kayu salib itu Yesus anak Maria atau bukan? Adik. Iya anak Maria itu. Oke. Nah, sekarang kita buka di dalam Roma 14, Bang. Coba Abang buka 9. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan. Yang mati dan bangkit kembali itu adalah Kristus. Kita buka lagi di sini, Bang. Di Galatia ya. Galatia 3. Yang tadi Roma berapa? 14 Roma ayat berapa? 14 nomor 9, Bang. Nah, di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini dikatakan Kristus. Sementara di dalam Lukas 1:31, malaikat Galatia berapa? mengatakan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu adalah Yesus. Galatia berapa bang? Bunda? 3:13. Galatia 3:13. Sabar dulu ya nak ya, Bapak lagi diinjil sama Ibu Gembala. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Sementara Roma 14 nomor 9, Kristus itu harus mati dan bangkit biar jadi Tuhan. Jadi yang sebenarnya nih, Kristus, yang benar Kristus yang sudah dilahirkan, atau Kristus yang mati dulu baru bangkit jadi Tuhan? Ini perikopnya kan jangan menghakimi saudaramu gitu. Bang, di Mazmur tadi kenapa kau nggak mau baca perikop, Bang? Mazmur tadi di
dalam Mazmur berapa tadi? 22, Mazmur 118. Kenapa nggak baca perikop itu adalah pujian, nyanyian Nabi Daud? Tapi kalau di sini kau minta perikopnya. Ya, ini dijelaskan orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus itu, Bunda. Yang mau Ya. percaya Yesus Kristus sebagai apa, Bang? Ya, sebagai Tuhan itu, Bunda. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, apa dikatakan? Yesus manusia. Yang nggak Yang percaya tidak Yesus mengaku manusia, dia Yesus datang antikristus. sebagai manusia, dialah si penyesat antikristus. Nah, sekarang kamu mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Kalian penyesat. Itu perumpamaan, bilang Tian, perumpamaan. Sama kau. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu perumpamaan tidak. Gini, Bunda ya. Bang, Ya, ya, Abang, Bang. gini ya, gini. Santun Di dalam itu yang suka aku. 1 Yohanes ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2. 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7. nomor yang ke-7, ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, sekarang yang mengaku, Oke. yang mengatakan Yesus itu adalah Kristus yang mati terkutuk, yang harus mati dan bangkit itu siapa sekarang, Bang? Dan yang mengaku dia bertemu dengan Mesias itu siapa, Bang? Ini dijawab yang mana dulu, Bunda? Iya, ya itu. Dia satu oknum sebenarnya, Bangku. Ada orang yang mengaku telah bertemu dengan Enggak. Mesias. Sementara Enggak, Yesus Bunda. sudah mewanti-wanti. Janganlah kamu percaya kepada orang-orang yang mengaku aku adalah Mesias. Lihatlah, dia ada di padang gurun. Lihatlah, dia ada di sini. Itu jangan kamu percaya. Yang mengatakan, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan itu siapa, Bang? Adik. Siapa, Bang? Kira-kira? Roma 14 nomor 9 itu tulisan siapa, Bang? Paulus, Bunda. Paulus. Paulus. Nah, katanya Yesus memakai Paulus sebagai perantara, sebagai nabi, sebagai rasul. Alat. Sementara Sebagai Paulus alat. tidak pernah menerima bukan Injil dari bukan Yesus. nabi ya, bukan nabi ya, tetapi Oke. rasul ya. Paulus tidak pernah menerima Injil dari Yesus. Pernahkah dia menerima Injil dari Yesus? Coba buka di Galatia 1 nomor 11, Bang. Aku menegaskan kepadamu, aku tidak menerima Injil dari manusia, sementara Yesus anak manusia. Bukankah dikatakan, kamu melihat aku naik di sorga, begitu juga aku akan turun dari sorga berupa anak manusia. Nah, di dalam Galatia 1 nomor 11, Paulus tidak menerima Injil dari manusia. Sekarang pertanyaannya, Injil dari mana yang dia terima, Bang? Gini, Injil itu kan sudah ada, Bunda. Injil itu sudah ada, gitu ya. Tetapi rasul itu hanya memberitakan, bukan untuk menginjil, kan? Injil kan udah ada, gitu. Injil yang diterima si Paulus dari mana, Bang? Ya dari Yesus Kristus itu. Yesus Kristus anak manusia bukan? Ya, Yesus Kristus itu yang Anak menjelma manusia sebagai apa manusia. tidak, Bang? Dia bukan anak manusia, Bang. Pada waktu Bunda. dia dicobai di padang gurun. Pada waktu dia dicobai di padang gurun. Rubahlah roti ini menjadi batu, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Anak manusia bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Saya buka lagi yang di sini, Bang. Abang nggak pakai data sih, Bang.
Iya, jadi untuk umat manusia jangan hanya Enggak, Bang, bukan itu, mementingkan Bang. diri, Bukan itu. gitu, Bukan mementingkan itu, Bang. diri Kita bukan di untuk dalam Yohanes 3, hidup Bang. sehari-hari, Bang, tetapi Abang bukan melainkan dalam oleh Yohanes firman 3, Bang. Allah, gitu. Bang, Yohanes 3, Bang. Yohanes 3 nomor 13. Saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yang turun dari sorga Anak Manusia atau bukan, Bang? Yang turun Oke, dari sorga saya Anak Manusia, jawab. Bang? Saya jawab. Ya. Oke. Ya. Yang pertama, firman itu yang menjadi manusia. Kalau bilang Saya anak manusia bertanya karena di dalam ia Yohanes lahir dari 3 nomor manusia. 13, yang Gitu. naik ke sorga dan Tapi turun dari sorga Anak Manusia atau gini, bukan, Bang? Bunda. Enggak, saya pengen tahu itu aja jawabannya, Bang. Saya tidak mau firman yang menjadi manusia itu nanti jadi Iya, lari-lari awalnya Bang. harus kita tahu. Kita tahu Enggak, dulu, Bang, Bunda. saya mau bertanya yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 3 Bunda, itu anak Bunda, manusia gini, atau Bunda, ya. bukan, Bang? Bunda, gini ya. Dia harus disebut anak manusia karena dia lahir dari manusia itu. Sebenarnya dia itu bukan Matius 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Bang, Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Terus kenapa Paulus mengatakan dia tidak menerima dari manusia, Bang? Iyalah karena itu, Bunda, gini ya. Yang pertama tadi firman yang menjadi manusia itu karena dia berasal bukan dari manusia. Gitu. Kita lari ke firman ini. Ya. Oke, yang menjadi manusia firman atau Tuhan? Ya firman itu Allah itu ya firman Allah itu yang menjelma jadi manusia. Deluan firman atau Bapa? Ya tidak bisa dipisahkan, Bunda. Tidak bisa dipisahkan. Oke. Firman itu adalah Bapa. Oke, saya terima. Yang menjadi manusia firman atau Bapa? Lah firman itu Bukan Bapa. bukan. Berarti firman yang menjadi manusia. Iya. Nah, di dalam Kejadian 1 itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu jadi. Iya. Apakah firman yang menjadi terang itu Tuhan juga? Iya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Apakah berarti cakrawala Tuhan itu juga? Iya. Berarti segala sesuatu alam semesta ini adalah Tuhan. Iya. Ya, Berapa jawabannya Tuhan kamu, simpel. Bang? Jawabannya simpel, Bunda. Firman yang menjadi manusia, kan Yesus kan sudah mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gitu. Jadi dunia ini dijadikan oleh Dia, gitu ya. Sang firman itu. Itu jangan kau berdiri toh. Udah aku sih. Ini dia nggak bisa diskusi nih toh. Dia nggak ada data sama sekali. Kita capek bongkar data ya kan. Dia enak aja nafsir Bibelnya secara brutal. Nggak ada ini. Nggak ada ini. Enggak, bukan kayak gitu, Bang. Bukan kayak gitu. Tapi kan pertanyaan itu kan hanya untuk menjelasin gitu. Persoalannya itu Ginda, kau dengar dulu latihan. Persoalannya itu ya di dalam Lukas 4, Matius 4, terus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Ya, di situ dinyatakan Yesus itu manusia. Yesus menyatakan dirinya manusia. Dan di dalam kitab Galatia 3 juga nomor 11, ya Paulus mengakui bahwasanya dia mendapatkan Injil tidak dari manusia. Gitu loh.
Jadi Yesus yang mengklaim, jadi Yesus yang diklaim oleh Paulus bertemu dengan Paulus, ini Yesus anak siapa? Oke. Anak siapa? Di situ kan Yesus kan pernah mengajar gitu ya. Paulus ini orang Farisi gitu. Dia yang mencari Yesus itu. Kemana jawaban? Iya, coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul itu, Bang. Dan di dalam Matius 24 yang dibilang itu tadi, Iya, jangan kau percaya dengan Mesias palsu. Yang katanya ada di atas di padang gurun, ada di sini, ada di situ, jangan kau percaya, kata Yesus gitu loh. Sementara Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul menyatakan dia bertemu dengan Yesus. Yesus siapa ini? Yang metong di kayu salib ini Yesus siapa? Yesus yang bertemu dengan Paulus ini Yesus siapa? Tian, Bentar. sulit cari yang waras. Tian, coba ya kita jabarkan ya Tian ya biar masuk ya. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bukankah Paulus mengadakan mukjizat katanya ya kan? Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nih, satu poin ya. Nah, sekarang kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Apa yang dikatakan Paulus? Dia mengatakan kepada Raja Agripa. Ini kesaksian dia, pertobatan dia. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, yang mendatangi Paulus itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu mengaku dia bilang gini, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di dalam Kisah Para Rasul 26, di sini Paulus sama sekali tidak buta. Baca baik-baik nanti ya. Dan Paulus tidak pernah bertemu dengan Ananias. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, dia mengatakan bahwa dia bertemu Ananias dan dia di situ dibaptis Ananias dan dia mengalami kebutaan. Ingat itu, dengarkan ya. Nah, terus kita buka yang ini. Siapakah cahaya itu? Itu yang juga penasaran. Karena cahaya itu mengaku dia adalah Mesias. Sementara Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu kalau ada yang mengaku aku adalah Mesias. Tadi di mana, Bunda? Tadi di mana ya Paulus berjalan ke Damsyik? Dengarkan, makanya diam Jalan dulu. ke Damsyik. Terdapat di mana? Saya tidak mau ulang lagi. Capek saya. Nah, terus siapakah cahaya itu? Nah, di dalam Lukas 10 nomor 18. Apa dikatakan Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Melihat si lilis jatuh seperti kilat dari langit. Iya. Nah, jadi cahaya yang jatuh kepada si Saulus itu adalah si lilis. Karena Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 24, jangan percaya kalau ada yang mengatakan, aku adalah Mesias. Lihat, aku ada di padang gurun. Nah, sekarang perjalanan Paulus ke Damsyik itu di padang gurun atau memakai pesawat atau memakai apa?
kapal laut. Ya, saya tanya tadi terdapat di mana? Makanya Bang, perhatikanlah Bang. Itu sia-sia loh Bang. Kisah para Rasul berapa? Susahnya Bang? kita ini gini Tian, susahnya kita diskusi ini kepada teman-teman Kristen ini gitu. Kami yang bukan Kristen, kenapa bisa kami yang lebih paham Bible kalian? Kau isi Bible pun kau nggak tahu kau isi Bible bro. Itu ayat-ayat yang familiar itu masih bertanya lah kok di mana, di mana. Tapi begitu bangganya kalian bilang kami bukan umat hafalan. Ya, terdapat di mana, Bang? Kisah para Rasul 26 nomor 13. Gak usah kau naik, Erik. Gak usah kau naik, Erik. Aku sama kau. Ya, menunggu dia mencari Donald. Bang Mardan, selamat siang. Donald. Donald. Udah. Donald. Nanti Tok kita gantian ya Tok ya, waktu asar ya. Nggak ada suaramu Tok. Nah, siap. Kisah para Rasul 26 nomor 13. Yang datang kepada si Saulus adalah cahaya yang lebih terang. Bayangkan lebih terang dari matahari. Matahari aja 1 menit kita lihat tidak sanggup. Ini lebih terang lagi daripada matahari. Hebat kan? Nah, Itu kan bertemu dengan Yesus itu. Yang nah sekarang pertanyaan Paulus saya, aniaya. di mana Yesus datang itu dengan cahaya matahari lebih terang? Ya, kan pada saat itu kan ia telah bangkit naik ke surga. Gitu. Bang, nggak kau dengar tadi yang saya baca Yohanes 13, Yohanes 3 nomor 13. Sebagaimana Yesus naik ke sorga dan turun dari sorga, dia tuh berupa anak manusia, Bang. Gini Bunda ya, gini. Yang sudah jadi manusia itu, anak manusia itu kan udah naik ke surga. Nah, dia naik itu Kayak 40 ikut hari itu. kedagingannya atau tidak, Bang? Ya tidak lah, karena dia sudah bersama-sama dengan Allah. Dia berupa apa naik ke surga, Bang? Ya kemanusiaannya itu. Karena dia sudah kembali kepada Allah, Nah, dia tidak bisa kemanusiaannya berwujud itu, sama seperti dagingnya manusia itu juga. tidak, Bang. Waktu dia bangkit kedagingannya ikut tidak, Bang? Ya ikut. Nah, pada waktu dia naik ke surga, kedagingannya masih nempel tidak, Bang? Ya kalau sudah naik Mbak, itu bukan hanya kedagingan juga Bang. Bunda. Jadi dia roh. Iya. Roh duduk di sebelah kanan roh. Bukan roh duduk di sebelah kanan roh lah. Jadi, saya bingung sama Bang Tian. Kedagingan tidak, rohnya tidak. Jadi apa dia, berupa apa ini Yesus nih sekarang? Ya seperti cahaya itu. Kan di situ Nah, Yesus oke. mengatakan, Saulus yang aku coba kita baca ayat yang ke-15 ya. Tetapi aku jawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, terus? Ya Di mana berarti datangnya Yesus Abang Kristus bisa itu. menunjukkan sama saya, Yesus itu adalah cahaya, Bang. Ya itu kan cahaya Yesus yang Saya membutakan bertanya, Paulus. Bang, datanya, Bang. Saya tadi katakan, Yesus datang, dia naik ke sorga, turun dari sorga, itu anak manusia, Bang. Bukan cahaya. Di mana Yesus itu cahaya, Bang?
Ya oke, Yesus kan pernah mengatakan, akulah terang dunia. Bang. Iya kan? Berarti begini Bunda, Bang, itu bagi dia kiasan tiada loh, yang Bang. mustahil. Bang, Gini itu aja. kiasan, Bang. Kalau seperti abang mengatakan kepada istri abang, kaulah bulan dan bintangku. Apakah berarti istri abang itu bulan baru bintang? Bang, Gini, gimana? gini. Kalau hanya kiasan, gini, pengajarannya bukan berarti gitu. Kalau hanya kiasan, tapi pengajarannya kan betul-betul untuk menerangi Saya dunia, tidak Bang. tanya pengajaran. Di mana dikatakan Iya kan? Yesus itu adalah berupa cahaya? Di mana? Ya kalau untuk kayak framing kayak seperti Bunda begini nggak ada. Kok saya Nggak ada ayat-ayat pendukung. Saya nggak framing, Bang. Di situ kan dikatakan oleh Yesus itu adalah akulah cahaya. Yesus Kristus, akulah Yesus itu yang kau aniaya. Yang intinya di situ Yesus sudah kan berkata, akulah apa namanya di sini? Alfa Omega. Kakak, Bang Tian, udah dimarahin kok sama binimu. Situ kan ya Yesus sudah kan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bukan berarti Yesus yang lain. Bang, yang Ya, saya ini kan tanya, tujuan Paulus untuk yang membunuh saya tanya, Yesus. Bang, cahaya yang datang kepada Paulus itu mengaku adalah Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah cahaya? Nggak nyambung. Cari dulu cahaya lilin, Bang. Cahaya lilin ya.